terjadi lagi. Kisah lama yang terulang kembali. Beberapa waktu lalu Presiden Jokowi berkemas serta melakukan ritual Kendi Nusantara di titik 0 IKN Nusantara. Namun ritual yang dilakukan Presiden Jokowi beserta jajarannya mengundang persoalan baru mulai dari ekonomi, politik, sosial, hingga agama. Dari sisi ekonomi, Januari lalu Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan SoftBank Jepang berminat untuk berinvestasi di IKN hingga 100 miliar US dollar. Namun Maret kemarin rencana itu dinyatakan batal. Presiden Jokowi mengatakan kebutuhan dana proyek IKN tetap 466 triliun rupiah, di mana 20% dana berasal dari APBN dan 80% berasal dari KPBU. Kegamangan terlihat dari rencana pembangunan IKN. Situasi ini pun mendorong Presiden meminta pimpinan otorita IKN bergerak lincah dalam mencari alternatif pendanaan. Padahal faktor ekonomi IKN menjadi penentu kepercayaan diri dalam aspek politis di pembangunannya. Belum selesai soal pendanaan, muncul persoalan sosial. Suku asli Penajam Pasar Utara mengaku khawatir akan terusir dari tanah leluhurnya sendiri. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan NGO pun memperingatkan kemungkinan potensi konflik yang melibatkan masyarakat di sekitar IKN. Dan yang terakhir, persoalan agama. Ritual Kendi Nusantara yang dilakukan Jokowi beserta jajarannya mendapat kritik dari Novel Bamukmin PA212 yang mengatakan ritual tersebut berbenturan dengan Fatwa MUI nomor 7 tahun 2005 yang disahkan Ma'ruf Amin. Terlihat adanya upaya untuk memanaskan ketegangan antara Presiden dengan Wapres dari aspek keagamaan ritual Kendi IKN, sehingga dapat disimpulkan melemahnya fondasi ekonomi dalam membangun IKN Nusantara turut menggoyang kepercayaan diri politik soal IKN. Selain itu, ia juga menjadi celah bagi memanasnya aspek lingkungan hidup, sosial budaya, hingga keagamaan dalam pergolakan ibu kota baru. Dan ketika kepercayaan diri politik IKN melemah, maka akan membuka peluang berkembangnya spekulasi penundaan pemilu 2024 demi memastikan pembangunan IKN berjalan. Polemik penundaan pemilu 2024 yang awalnya disuarakan Caimin ternyata berbuntut panjang, sebab sosok di balik wacana penundaan pemilu 2024 adalah Menko Marves Luhut yang dekat dengan Presiden Jokowi. Luhut mengklaim wacana penundaan pemilu merupakan aspirasi masyarakat berdasarkan Big Data. Wacana penundaan pemilu 2024 ini pun berkembang menjadi pergesekan antar partai politik. Ketua DPR Puan Maharani mengaku PDIP juga memiliki big data sendiri dan tidak ada aspirasi penundaan pemilu seperti yang dikatakan Luhut. Politikus PDIP Masinton Pasaribu menilai ada pihak yang berupaya mencederai demokrasi dan konstitusi lewat wacana penundaan pemilu 2024. Dengan kata lain, PDIP tengah mengkritisi manuver Menko Luhut yang dinilai akan menjerumuskan Presiden Jokowi. Wacana penundaan pemilu 2024 juga menunjukkan adanya perpecahan di internal Golkar, di mana Blok Abu Rizal Bakri berperan aktif membocorkan manuver LBP dan Ketum PKB dalam investigasi majalah Tempo. Adanya perpecahan di Partai Golkar antara kubu LBP dengan Ical yang tetap ingin mengawal Erlangga Hartarto di pemilu 2024 dan Yusuf Kala yang mengingatkan penundaan pemilu melanggar konstitusi dan rawan konflik. Situasi ini mendai gerakan dua kaki di Golkar, yakni Blok LBP bersama PKB yang mendorong penundaan pemilu, sedangkan Blok Ical dan JK berposisi menolak penundaan pemilu. Seandainya pemilu tetap terjadi pada 2024, maka Blok Ical akan bergeser mendukung pasangan Batu Tulis 2024 Gerindra PDIP, sedangkan Blok JK LBP mendukung pasangan Menko Perekonomian dan Ketum PKB. Namun bisa saja ketika pemilu 2024 tetap terlaksana, LBP memilih mendukung pasangan Batu Tulis dan Ical mendukung Erlangga dan Caimin, atau jika ada capres ketiga, JK akan mendukung capres potensial seperti Anies atau Ridwan Kamil AHY. Konstelasi politik ini agaknya juga menjadi penyebab Ketum PBNU Yahya Khalil yang secara spontan mendukung penuh apapun keputusan pemerintah. Ucapan Ketua PBNU dapat dimaknai sebagai penegasan misinya untuk melakukan depolitisasi PBNU dari gerakan politik penundaan pemilu Ketum PKB. Ini terlihat saat Ketua DPR bersilaturahmi ke PBNU, Aliansi Batu Tulis 2024, dan Ketum PBNU tengah berupaya menghadang skenario gerakan dua kaki Golkar untuk mencegah aliansi Blok JK LBP yang menyokong pasangan Erlangga Caimin merebut suara warga NU. Sementara blok politik lain seperti Demokrat dan Nasdem memilih untuk menolak penundaan pemilu. Semua konstelasi politik ini menunjukkan jika pemilu tetap 2024, maka Aliansi Batu Tulis 2023, Ketum PBNU, Golkar faksi Ical, Golkar faksi JK, Ketum Nasdem akan berlawanan dengan Golkar faksi LBP dan Ketum PKB yang akan berlawanan dengan Ketum Demokrat. Meski proyeksi tersebut dapat berubah, namun garis besar konstelasi politik 2024 adalah soal pertarungan antara satu atau dua pasang capres yang mendukung depolitisasi PBNU untuk menjadi penopang suara di 2024, melawan satu pasang capres yang menolak depolitisasi PBNU agar Blok Islam Bersatu menjadi penopang suara di 2024. Lalu bagaimana caranya agar pemilih Islam mau memilih salah satu capres? Cara yang paling pragmatis adalah dengan memanfaatkan isu agama, seperti contoh kasus munculnya sosok pendeta Saifuddin Ibrahim yang meminta 300 ayat Al-Quran dihapus. Pernyataan Saifuddin langsung dipanaskan Blok 212 hingga sekudang tokoh NU. Kemunculan tiba-tiba pendeta Saifuddin ini tidak bisa dianggap sekedar peristiwa spontan, melainkan sebagai peristiwa terencana untuk perpolitikan 2024. Seandainya tidak dipenuhi proses hukum pada Saifuddin, tentu sangat mudah menjebak pemerintah dalam stigma Islamofobia dan anti-Islam. Hal ini dapat digunakan untuk menggalang suara Blok Islam Bersatu di 2024. Ingat, kelompok yang berupaya mendorong aliansi Blok Islam Bersatu sebagai basis suara capres parpol NU membutuhkan posisi pemerintah terjebak dalam stigma anti-Islam demi peluang kemenangannya di 2024. Ujung-ujungnya, politik identitas lagi-lagi menjadi kunci pertarungan pemilu 2024 serupa dengan pemilu 2019. Politik pergolakan agama yang hanya akan menimbulkan perpecahan rakyat Indonesia.